Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca firman Tuhan dari buku Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang ke-46 yang berkata sebagai berikut. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, "Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi?" Puji Tuhan, ini adalah satu perjalanan hidup dari seorang istri yang karena tidak punya keturunan, suaminya menikahi perempuan lain. Dan kalau kita menemukan peristiwa ini, mengingatkan kepada kita bahwa rasa jenuh, rasa jemu itu bisa menghinggapi siapa saja. Rasa jemu yang menyeratkan rasa muak, sangat terganggu secara batin, tidak nyaman, bosan, dan itu adalah hal yang seringkali kita temukan dalam perjalanan kehidupan ini, bahwa kita bisa merasa jenuh. Sebab itu kita bisa menemukan ada banyak orang-orang dalam perjalanan hidup akhirnya mengambil sikap yang salah, mengakhiri hidup karena jenuh. Dan ini adalah hal yang diungkapkan oleh Ribka kepada Ishak karena perempuan-perempuan Het itu. Sehingga Ribka harus katakan, untuk apa aku hidup lagi? Karena dia sudah bosan, dia muak, dia tidak punya daya tahan untuk menghadapi emosinya, sehingga dia berpikir lebih baik aku mati saja. Dan perasaan seperti ini, yaitu keletihan pada jiwa atau pengolakan batin yang serius, ini bisa terjadi baik dalam diri kita terhadap rumah tangga kita, terjadi dalam diri kita terhadap pekerjaan kita, terhadap diri kita maupun untuk sahabat-sahabat kita. Bahkan lebih dari itu juga, ada orang-orang yang jenuh, jemu untuk pergi kepada Tuhan, beribadah. Dan ini hal yang sangat berbahaya, karena jemu itu pengaruh dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu adalah reaksi emosional, relasi yang terjadi dalam pernikahan Ribka dan Ishak. Rasa jemu bisa mengarah kepada keputusasaan, sehingga Ribka berkata, untuk apa aku hidup lagi? Dan hal ini seringkali dilupakan oleh kita sebagai orang percaya, bahwa perasaan jenuh itu bukan perasaan yang biasa saja, tetapi ini juga telah terjadi dan diungkapkan oleh Tuhan melalui tindakannya terhadap bangsa Israel. Israel, bangsa yang tegar tengkuk, membuat Tuhan jemu mengurus mereka. Kalau kita lihat dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 mulai hingga ayat 9, di sana perikopnya ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau, mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata, kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak."
Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yaitu memanggut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu menghadap Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami telah berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Puji Tuhan, kita melihat Israel merasa jenuh dengan makanan mana dan air yang Tuhan berikan setiap hari. Mereka tidak bawa bekal, tapi Tuhan siapkan makanan yang selalu ada setiap pagi dan tepat waktu. Dan makanan itu ternyata mereka merasa emosi dengan makanan seperti itu. Mereka jemu dengan makanan yang Tuhan berikan datangnya dari sorga. Di sini kita menemukan Israel itu jenuh hanya dengar firman Tuhan, hanya makan makanan rohani. Bosan. Dan hal inilah yang membuat Tuhan meresponi dengan bosan. Karena Tuhan katakan bangsa ini tegar tengkuk, nggak bisa diatur. Dan akhirnya Tuhan menggunakan ular tedung untuk memanggut mereka, dan sebagian besar mereka mati. Setelah ada yang sadar minta ampun dan mau bertobat, itu pun tidak langsung sembuh. Ia harus melihat ular tedung yang didirikan, yang dibuat, ditaruh di tengah-tengah daerah pertinggalan mereka, supaya dari segala arah ketika mereka melihat, mereka tidak mati. Itu suatu kemurahan Tuhan yang besar kepada bangsa itu. Di tengah mereka merasa jenuh, merasa bosan, yang setiap hari makan mana roti dari sorga, mereka bosan. Itu bukan berarti kita tidak bisa bosan dalam mengiring Tuhan. Yang setiap hari kita makan firman Tuhan, setiap minggu kita beribadah, kita dengar khotbah, itu bisa saja terjadi. Namun keputusan yang salah yang seringkali kita buat terhadap apa yang kita katakan tadi sudah muak. Israel mengambil keputusan yang salah, marah kepada Musa, marah kepada Tuhan karena jenuh dengan mana yang sudah ada. Ini hal yang salah yang mereka telah perbuat. Akhirnya Tuhan menyikapi juga dengan jenuh. Karena seperti itu, maka aku izinkan ular tembaga. Namun Tuhan tidak menyimpan marahnya supaya bangsa itu habis, tapi Dia beri kesempatan bagi siapa yang memandang ular tembaga, dia pasti hidup. Banyak keputusan salah yang kita sudah ambil. Kita jenuh, apalagi kita jenuh dengan Tuhan. Tadinya setia, sekarang sudah tidak setia. Tadinya suka baca firman Tuhan, sekarang sudah bosan. Tadinya setia berdoa dan berpuasa, sekarang sudah enggak lagi. Ribkah mengambil keputusan yang salah. Dia mengatakan, lebih baik aku mati saja daripada aku hidup seperti ini. Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa Israel lupa tujuan perjalanan mereka. Makanan mana itu bukan tujuan. Itu hanya alat, sarana menopang perjalanan mereka. Karena tujuannya negeri yang berkelimpahan. Kita pun juga dalam mengiring Tuhan,
dalam mengiring Tuhan, kita perlu firman Tuhan untuk memberi kekuatan supaya kita bisa fokus kepada tujuan hidup ini. Kita tidak dipanggil hidup di dunia ini untuk masuk gereja, tidak. Kita dipanggil, diselamatkan untuk kita bangun perjalanan menuju ke sorga yang kekal melalui bimbingan firman Tuhan, melalui ibadah kita, melalui iman kita, melalui persekutuan kita. Karena tujuannya jelas, sorga. Sarana penunjangnya yaitu firman Tuhan, doa, puasa, pelayanan. Dan inilah yang dilupakan oleh banyak orang percaya. Karena mereka mengeluh, sudah lelah, sudah capek. Tuhan pernah mengingatkan perjalanan mereka keluar dari Mesir. Dalam Hakim-Hakim 10 ayat 16, itu hal yang diingatkan. Bahwa Israel pernah melakukan hal itu, membuat Tuhan pun menjadi jenuh, menjadi bosan dengan mereka. Dan hal ini harus kita waspadai dalam diri kita. Kita tidak bisa hilangkan rasa jenuh, rasa jemu. Tapi jangan ambil keputusan yang salah. Di saat hati kita jemu dan jenuh, datanglah kepada Yesus. Karena hanya Dia yang berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Fokus kepada Yesus, sama seperti Israel. Ketika mereka mengeluh, mereka mulai terancam dengan ular yang memagut mereka. Tapi Tuhan ingatkan, fokus lagi kepada Yesus. Ular tembaga yang dipasang di atas tiang, itu gambaran dari Kristus yang menebus kita di kayu salib. Dan fokus kepada Dia, mereka tidak mati. Ini pelajaran untuk kita sebagai orang percaya. Kejenuhan bisa terjadi atas apa saja dan kepada siapa saja. Tapi jangan ambil keputusan yang salah untuk menyikapi kejenuhan itu. Kita menemukan ada banyak orang Kristen, ada banyak hamba Tuhan, anak pendeta, yang akhirnya mengakhiri nyawanya karena jenuh. Hal ini harus kita perhatikan. Kejenuhan, kebosanan, itu bisa terjadi atas siapa saja. Karena itu kita harus selalu fokus kepada Yesus yang mau mengangkat kejenuhan kita, yang mau mengangkat segala beban masalah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami, biar siapapun kami dapat dihinggapi rasa jenuh. Tapi Tuhan tolong kami, supaya kami tetap fokus kepadamu, di tengah pengiringan kami, di tengah kehidupan rumah tangga kami, di tengah kegiatan usaha pekerjaan kami. Seringkali rasa jenuh itu bisa menghinggapi kehidupan ini. Tapi kami mohon kiranya Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami selalu fokus hanya kepada Yesus yang mau menanggung semua beban masalah kehidupan kami. Sebab itu Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dalam kegiatan di rumah tangga masing-masing, dan sudah mengabdi kepada institusi baik negara swasta sesuai dengan panggilan tanggung jawab kami. Ingatkan kami supaya kami selalu fokus kepadamu, agar kejenuhan di saat Dia datang mengganggu kehidupan kami tetap ada dalam suatu tempat yang terbaik karena keputusan kami benar. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami fokus kepada Tuhan yang memimpin iman kami kepada kesempurnaan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.